bahwa kenaikan eh, permintaan itu biasanya di Nataru terjadi di tanggal 20 ke atas ya, 20, 21, 22. Itu kalau kita lihat 5 tahun terakhir. Nah, kali ini memang permintaannya belum naik, masih landai, tetapi beberapa komoditas masih cukup tinggi. Kalau kita lihat kedelai yang tadi disampaikan reporter di Palmerah melaporkan bahwa harga tahu dan tempe mengalami kenaikan 1.000 hingga 2.000 rupiah. Ini benar adanya dan ini tidak hanya di Palmerah, tetapi ini terjadi di seluruh Indonesia karena memang stok kedelai kita terbatas dan harganya terus tinggi. Kedelai itu dari 10.000 naik 11.000, naik 12.000 hingga 13.000 per kilo. Nah ini memang saya harus akui ini menjadi keresahan bagi pengrajin tempe dan tahu sehingga itu berefek pada harga di pasar yang per papan hari ini sudah tembus di angka 10.000 dan tahu sudah tembus di kisaran 12.000. Tidak hanya tahu dan tempe atau kedelai, tetapi kita juga harus berhadapan pada persoalan segala jenis cabai-cabean. Cabai itu per hari ini kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ribu cabai rawit merah dan beberapa jenis cabai lainnya. Terus yang paling menonjol kenaikannya adalah telur. Telur itu per hari ini di seluruh pasar DKI Jakarta sudah tembus di kisaran 32. Bahkan ada yang jual 33, bahkan 34. Ini jadi persoalan tersendiri karena permintaannya belum tinggi. Kalau menjelang Natal dan Tahun Baru kita berhadapan pada permintaan yang tinggi, maka ini akan menjadi persoalan tersendiri jika stoknya atau pasokannya itu mengalami kendala di lapangan. Nah, beberapa hal ini yang harus disinkronkan bersama-sama dengan Badan Pangan dan seluruh stakeholder yang ada atau asosiasi-asosiasi petani atau pengrajin tempe tahu dan seluruh yang terlibat di dalamnya untuk bisa mengkonsolidasikan dirinya. Badan Pangan diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana stok itu terpenuhi. Saya pribadi, Bang Bram, masih belum setuju dengan adanya usulan Badan Pangan impor bawang putih. Karena memang ini juga pertama bawang putih kenaikannya juga masih relatif aman. Yang kedua kita masih belum tahu stok yang ada di pelabuhan itu berapa, yang sudah dikeluarkan impornya berapa. Data itu yang seharusnya Badan Pangan lebih perkuat sehingga tidak perlu melakukan impor. Kira-kira gitu Bang Bram. Oke, baik. Pak Mansuri, Anda mengatakan tadi di tanggal 20-an atau pekan ketiga begitu ya, di bulan Desember ini biasanya jelang Nataru, kenaikan harga mulai terjadi. Padahal kalau kita perhatikan saat ini baru saja tanggal 13 Desember, Anda betul tadi mengatakan yang mana memang permintaan belum terlihat naik. Sebetulnya apabila nanti di pekan ketiga sudah terjadi permintaan demand, Anda memproyeksikannya untuk kenaikan harga bahan pangan ini khususnya beras, telur, dan juga cabai yang tadi Anda sebutkan akan ada berada di kenaikan harga berapa persen? Saya memang di tahun ini agak sulit memprediksi kenaikan harga ya, karena ada dua kondisi yang memang agak sulit kami menjangkau ke masa yang akan datang, beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan. Ada dua faktor. Faktor pertama adalah contoh kedelai ya. Ada beberapa negara yang menghentikan pasokannya ke luar negeri. Karena ini termasuk produk unggulan mereka, karena kondisi pangan dunia sedang bermasalah. Nah ini juga harus menjadi antisipasi kita agar melakukan negosiasi-negosiasi dengan negara-negara penghasil komoditas yang kita butuhkan. Seperti China kita 95% bahkan itu bawang putih kita dari China. Apakah mereka menahan stoknya? Ini yang harus kita terus kejar. Nah, hal yang kedua adalah faktor musim ya, penghujan. Ini akan terjadi di beberapa jenis komoditas sayur mayur ya, cabai-cabean, bawang. Ini akan terkendala pada faktor cuaca. Hujan itu menjadi faktor dominan dalam gagal panen di cabai, tomat,
kol, kalau kita lihat ya sayur kol sekarang dari 12.000 menjadi 15.000, tomat jadi 20.000, bawang merah jadi 35 sampai 40.000. Ini adalah faktor-faktor yang kita Baik. harus persiapkan, harus kita persiapkan. Itu Oke, baik. faktor pengujian. Dua faktor